Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sahabat Merdeka Digital, ada kabar yang mungkin bisa mengembirakan, tapi juga mungkin bagi sebagian ada yang masih dikduk ya di tahun 2023. Tepatnya nanti di tanggal 28 November 2023 mungkin para sahabat Merdeka Digital ada yang sudah tahu, tapi ada juga mungkin yang belum tahu ya tanggal itu tuh sebenarnya tanggal apa ya. Nah ini ada kabar, saya baca di JPNN ya, eh, terkait dengan regulasi harus berpihak kepada honorer tenaga administrasi, jangan hanya guru dan tenaga kesehatan. Ini saya baca beritanya sehingga nanti ada hubungannya dengan tanggal 28 ya. Ketua Forum Honorer K2 Tenaga Administrasi Provinsi Sulawesi Tenggara, Andi Meliani Kahar, mengaku lega dengan pertemuan Menpan RB Azwar Anas dengan Asosiasi Pemda. Pada rapat koordinasi 18 Januari 2023, jadi beberapa hari yang lalu, dihadiri oleh Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia atau APPSI, Isra Nur, dan Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, APEKSI, Bima Arya, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, APKASI, Sultan Rizka Tuanku Kerajaan, sudah ada titik temu. Keren pertemuannya. Saya berharap pertemuan ini menjadi pintu awal perubahan nasib honorer. Begitu kata Andi Meliani ya kepada JPPN di Jakarta. Dia mengungkapkan banyak honorer K2 yang menyambut positif rakor Menpan, RB, BKN, dan Asosiasi Pemda. Mengingat ini sudah Januari. Sehingga tersisa 10 bulan lagi ada penghapusan honorer. Nah ini ya, 10 bulan lagi ada penghapusan honorer. Berarti kira-kira tanggal berapa? Nanti kita lihat ya. Sean mengatakan dalam masa penantian itu seluruh honorer dalam kegalauan. Harap-harap cemas menunggu kebijakan apa yang akan diambil oleh pemerintah. Nah ini khususnya honorer di tahun ini kebijakan pemerintah bagaimana? November bukan waktu yang lama loh, sudah tidak terasa itu 28 November 2023 ini ya. Bapak Ibu, sahabat Merdeka Digital, 28 November 2023 tanggal yang menakutkan buat honorer karena itu deadline tidak ada lagi yang namanya honorer. Ya ujar dia yang tadi ketua dari forum honorer K2 ya. Adanya pertemuan para kepala daerah dengan Menpan Azwar Anas dan PLT Kepala BKN Bima Arya Wibisana cukup menenangkan mereka sebab pertemuan ini menjadi langkah awal yang baik. Bapak Ibu, sekarang saya akan fokus tanggal 28 November ya. Di sini saya baca surat edaran ya. Surat edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor B185 MSM 0203 2022 yang ditandatangani pada tanggal 31 Mei 2022 terkait dengan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah. Ini ditujukan kepada para pejabat pembina kepegawaian di lingkungan kementerian, lembaga, instansi pusat dan daerah. Surat ini yaitu terkait dengan status kepegawaian. Saya langsung baca di poin
Ini aja ya, Bapak Ibu. Di E ya. Pasal 96 ayat 1 berbunyi PPPK dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan atau non P3K untuk mengisi jabatan ASN. Nah, ya. Kemudian pasal 99 ayat 1 berbunyi pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, pegawai non-PNS yang bertugas pada instansi pemerintah, termasuk pegawai yang bertugas pada lembaga non-struktural, instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum, badan layanan umum daerah, lembaga penyiaran publik, perguruan tinggi negeri, baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang dosen dan tenaga kependidikan dan perguruan tinggi negeri, baru sebelum diundangkannya peraturan ini masih tetap melaksanakan tugas paling lama 3 tahun. Ya, pegawai non ASN ini masih boleh bertugas selama 5 tahun. Lebih lanjut di pasal 99 ayat 2 berbunyi, pegawai non-PNS dalam jangka waktu paling lama 5 tahun, nah ini, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat diangkat menjadi P3K apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, non-PNS bisa diangkat menjadi P3K. Kemudian, dalam peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K diundangkan pada tanggal 28 November 2018. Jadi peraturan tentang P3K diundangkan di 28 November 2018. Maka dengan demikian pemberlakuan 5 tahun sebagaimana yang tersebut pada pasal 99 ayat 1, jadi boleh melaksanakan tugas selama 5 tahun ini berlaku dari 2018. Bulannya November tanggal 28. Jatuh pada tanggal 28 November 2023 tahun ini. 28 November ya. Yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri 2 jenis kepegawaian, yaitu PNS dan P3K. Jadi setelah tanggal 28 November 2023 ini tidak ada status honorer, hanya 2 status kepegawaian, yaitu PNS dan P3K. Berkenaan dengan hal tersebut di atas dan dalam rangka penataan ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, agar para pejabat pembina kepegawaian 1 melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing, dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan dalam seleksi CPNS atau P3K. Jadi ANS yang non ASN yang memenuhi syarat bisa ikut PNS atau P3K. Kemudian ini poin yang kedua, menghapus jenis kepegawaian selain PNS dan P3K di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN. Jadi, nanti setelah tanggal 28 November 2003, berdasarkan surat ini, itu selain PNS dan P3K akan dihapuskan dari jenis kepegawaiannya. Maka, harapannya tahun ini, pemerintah harus menuntaskan terkait aturan-aturan tentang honorer. Harus habis atau bagaimana, atau aturan ini ditinjau ulang. Nah, ini nanti tidak tahu ini nanti. Yang jelas para tenaga honorer ya menghendaki pemerintah untuk memberikan kebijakan yang terbaik agar para honorer ini bisa melanjutkan atau setidaknya jangan sampai dihapus lah ya, intinya begitu ya. Dalam hal instansi pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, kebersihan, satuan keuangan dapat dilakukan melalui tenaga alih daya. Nah, ini namanya bukan tenaga honorer tetapi
tenaga alih daya atau outsourcing oleh pihak ketiga. Dan status tenaga ahli daya outsourcing tersebut bukan merupakan tenaga honorer pada instansi yang bersangkutan. Jadi cuma PNS dan P3K. Selain itu apa? Namanya petugas tenaga alih daya atau outsourcing yang dilaksanakan oleh pihak ketiga. Jadi bukan oleh lembaga itu. Ini ya, penting bagi nanti setelah 2023. Terutama di instansi-instansi. Mungkin demikian. Kemudian berikutnya ini sebelum saya akhir ya. Menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus calon PNS maupun calon P3K sesuai ketentuan perundang-undangan sebelum batas 28 November. Jadi langkah-langkah strategis bagaimana menyusun penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi dan tidak lulus PNS maupun P3K sebelum 28 November harus sudah selesai. Demikian teman-teman. Mudah-mudahan ini kabar yang ya mengembirakan bagi yang mereka yang sudah lolos, tapi yang belum, ya mudah-mudahan ada kebijakan yang terbaik dari pemerintah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.